pertanyaan dari Bunda Ida. Nah, ini pertanyaan dia saya sampai lupa ini pertanyaannya. Biasa banget Bang Melki lupa pertanyaan. Emang apa pertanyaannya? Ih, kok Bunda Liza lupa? Lupa Bang Melki? Iya. Ya Allah, saya mah inget. Apa tadi, Bun? Ya, sama. Ya. Jadi kalau Bunda ini kalau nggak salah Bunda Ida ini Bunda bukan Bunda Ida. Iya Bunda Ida ini korban dari gibah teman orang. Terus dia panas nih, apa yang harus dilakukannya? Dengerin kata temennya kalau kita diomongin gitu ya Iya. Bun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan birabin khasana bi Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin. Wassallallahu wasallam. Wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd Bun. Bunda, kita dengar katanya, ini kita diomongin sama tetangga sebelah. Itu bagaimana sih sikap kita? Lihat Al-Quran. Ibu punya Al-Quran? Suka dibuka? Bukaan be doang. Dibacanya mah kagak. Dalam Al-Quran dikatakan, ba'da nakul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang apabila seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka cross check terlebih dahulu. Nah, namimah tuh namanya. Apa tuh namimah? Adu domba. Adalah menukil ucapan seseorang untuk disampaikan kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan baiknya. Yahya bin Ibnu Katsir mengatakan annamamu yufsidus sa'ah wala yufsidus sahir fi syahr. Namimah, adu domba itu bisa merusak seseorang dengan waktu 1 jam. Berbeda dengan orang yang melakukan sihir. Bisa melakukan sihir itu dengan waktu 1 bulan paling tidak. Kalau sihir diikat dulu kakinya pakai boneka-bonekaan, dipocong-pocongin dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau namimah, adu domba itu seperti sihirnya lebih cepat karena bisa merusak seseorang. Betul apa betul? Betul. Kayak tadi Bunda Ida sakit hati deh, padahal kita nggak tahu diomonginnya kayak gimana ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, fatabayyanu, cross check terlebih dahulu, benar apa benar. Kita dikasih 2 mata, mata kanan udah ngelihat, mata kiri belum lihat, jangan langsung kita omongin. Kita dikasih 2 telinga, telinga kanan dengar, telinga kiri belum juga, jangan kita langsung sampein. Ada 1 mulut mak, jangan banyak ngomong, banyakin baca banyakin zikir, insya. Nah kayak begitu nih kadang dikit-dikit, emang bener, waduh jadi kesulut ya hati kita. Dan yang kedua, jangan kita melakukan hal yang sama. Sebab kenapa? Tidak akan masuk surga seseorang yang melakukan adu domba. Hati-hati ya Allah, janganlah kau melakukannya. Janganlah kau mengadu domba. Adu domba, mengadu domba. Itu suatu dosa. Jeng. Udah joget baik. Ya, mudah-mudahan kita terhindar daripada perkataan-perkataan yang buruk yang dapat menyakiti hati kita semua. Amin ya robbal alamin. Jadi harus tahu dulu tentang apa nih diomonginnya bener apa enggak. Cross check dulu, jangan langsung percaya ya Bun ya. Dan paling penting jangan dibales ya. Kalau tetangga sebelah ngomongin, kita cari sebelahnya lagi. Balas dong itu ya. Tetangga sebelah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Silakan. Ya, Bunda. Ini aktif-aktif nih ya penonton kita hari ini nih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih Bun. Iya. Baper banget dah. Ah. Ini Bun, kenalkan nama saya Rahma dari Majelis Taklim HMF Ciganjur. Saya mau nanya nih Bun. Apa nih? Kan ada temen tuh kerjanya curhat mulu dah.
Curhat mulu, apaan aja dicurhatin sama Dida. Kita jadi kayak tempat curhat. Tapi itu lama-lama tuh dia ngomongin orang. Itu kita kan sama aja gibah. Itu gimana cara menghindarinya? Menjauhin apa kita tinggal aja dia? Kadang kagak enak ya Bun ya kita Iya. tinggalin dia lagi ngomongin orang. Kita lagi nyuci di rumah. Ditemenin dia gibah. Oh iya. Mana tuh? Seperti tema kita nih, curhat atau gibah itu sama apa enggak? Ini dari curhat langsung jadi gibah. Oh gitu. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Iya, iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nyuci, ngedengerin curhatan, akhirnya nyucinya nggak selesai-selesai, nggak konsen aja gitu ya. Masak garam semua Oh dituangin. iya, lagi Jadi dengerin masak ya? telepon sebelah sini kan lagi nyayurnya bayamnya udah layu jadi kering gitu ya. Tadinya curhat. Kalau kita menjadi teman yang mendengarkan curhat orang lain bagus. Kenapa? Karena memang orang ketika membutuhkan bercerita, memang dia pasti akan perlu untuk bercerita. Ya, kalau kita jadi teman curhat berarti kita dipercaya oleh orang lain untuk dia bercerita. Oh, dia percaya sama kita. Yang harus dijaga yang disampaikan curhatnya jangan kita sampaikan lagi kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia awalnya curhat bagus kok untuk melepaskan kesedihan, untuk menemukan jalan keluar, udah kita sampaikan, udah lega. Tiba-tiba ada bumbu di belakangnya yang akhirnya menjadikan ghibah. Ngomongin orang lain meskipun bener tuh ya tetangga sebelah tuh sama deh kayak begitu juga. Tahu nggak? Nah inilah PR kita. Karena bedakanlah kita orang yang paham dengan orang yang nggak paham. Allah cantumkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sama nggak sih orang yang tahu ilmu sama orang yang belum tahu ilmu? Tentu beda. Kalau sekiranya ada orang curhat sama kita, udah kita dengerin karena memang dia butuh kepada kita. Niat jangan kita umbar lagi kepada orang lain. Nah kalau sudah batasannya ini kayaknya udah ghibah nih, udah ngomongin orang nih, maka langsunglah kita rem. Kenapa? Telinga punya dosa. Telinga akan dipertanggungjawabkan, mata pun bisa berdosa memandang yang bukan haknya, telinga bisa berdosa mendengar yang memang tidak baik, lisan pun hati-hati bisa juga berdosa karena ikut-ikutan awalnya curhat jadi ghibah. Ingetin Bun, stop. Jangan mengadu domba lagi. Ya, ini udah bergerak-gerak. Itu. Pokoknya stop. Jangan ragu katakan tidak pada gibah. Teman Betul. curhat, iya aku tuh tadi capek banget tahu di rumah dengar apa itu. Tahu gak sih tetangga sebelah? Stop. Nah. Langsung. Ini ada centong pakai centong. Iya. Nah, Langsung. betul. Saya tidak mau gibah. Betul. Langsung, Itu langsung. Masya Allah. Atau ada lagi yang begini Bang. Apa gimana? Lagi mau gibah, enggak, udah stop, saya nggak mau gibah, saya nggak mau dosa. Oh bagus banget, Masya Allah, ntar aja sampai rumah WA saya. Iya. Stop Hebat aja. online. Jangan ya. Jangan. Pokoknya kalau orang lain ada yang khilaf, salah kita peringatkan. Ya. Dan kita jangan terpancing, karena memang kadang-kadang mohon maaf, gibah itu sesuatu yang dilarang, tapi kenapa asyik banget. Emang enak sih. Kenapa? Karena menjadi pintu masuknya setan itu Oh, begitu. benar. Jadi tutup pintunya. Oh. Jangan sampai ada pintu masuk setan untuk menjadikan kita berbuat dosa. Ya, udah keluar deh dari grup-grup WhatsApp gibah itu. Keluar, saya aja abis ini mau keluar. Oh ada ya Bang ya? Ih, Masuk. ih seru banget. Ya Allah. Jangan ya. Astagfirullah, jangan. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau gibah? Kok gibah? Masih ada yang baper gak nih? Silakan nanya. Siapa yang mau bertanya? Lah, Iya nih. Emang apa? Bang. Ini Tadi kan memang nih Bun, curhat. ini kayaknya dari tadi mau nanya, mundur lagi. Iya. Mau nanya, mundur lagi. Itu bener ternyata ini. Mau nanya apa? Begini, Bu. paksa-paksa ini. Kan kita nih Ya. sering ngumpul, Ya, Mak. benar. Bapak-bapak juga sering ngumpul. Ya, itu kita sering ngobrolinnya sih tentang kebaikan. Iya. Lagi-lagi Bunda, dari opening. Kebaikan. Ini kedoknya berkebaikan. Oh. Betul, kebaikan kita ini Ya. biar jadi kita kasih tahu sama dia tuh kalau orang tuh baik banget. Oh, membicarakan kebaikan orang lain, Bang. Jadi bukan kejelekannya ya. Bukan. Nah, terus Bu. Nah, itu maksudnya masuk gibah juga enggak tuh, Bun? Begitu. Tapi tadi belum ada bapernya. Ulang Iya. lagi berarti dari awal. Ulang deh, Ibu dari duduk, saya dari sana ya. Iya deh. Enggak usah. Enggak usah. Ayo. nggak usah. Baper aja, baper. Oh, baper nih. Pak. Iya. Baper nih, Pak. Baper nih, Bang.
Iya, iya boleh. Ya Allah, kan kita biasa ngumpul-ngumpul, lama ya. Iya. Tapi kita ngobrolinnya tentang kebaikannya. Bu ini boleh agak diem Bu, nanti ini gitu lagi tangannya. Gini ke saya. Iya. Gimana? Jauh. Jauh. Tentang kebaikannya itu masuk gibah enggak? Pertanyaan yang bagus sekali nih. Pertanyaan dari siapa Ibu? Dari Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati, ini pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih ya Bunda ya. Jadi kalau gibah membicarakan kebaikan orang, termasuk gibah atau tidak? Kita jawab setelah yang satu ini. Iya. Tetap di Assalamualaikum Bunda.